Hayo teman-teman, siapa yang gak kenal dengan makanan ini? Ini adalah sayur terancam mentah. Biasanya ini sering dibikin ya teman-teman kalau di kampung. Rasanya yang enak dan khas banget. Terus cara bikinnya juga gampang. Ini salah satu makanan yang sering juga dibikin sama mamaku di kampung ya teman-teman. Yang penasaran gimana cara bikinnya? Yuk langsung aja dibuat bareng sama aku. Di sini aku siapkan satu papan tempe, kemudian ada satu ikat kemangi. Kemanginya udah aku petikin dan udah aku cuci. Kemudian ada juga satu buah timun. Untuk timunnya bebas ya, mau yang besar atau yang kecil, mau banyak atau enggak. Kemudian ada kacang, ini kacangnya sebanyak 150 gram. Ini kacang panjang ya teman-teman. Dan di sini ada juga petai Cina. Untuk petai Cinanya disesuaikan aja. Karena di sini petai Cinanya aku cuma punya segini, jadi aku pakai segini aja ya teman-teman. Dan di sini ada bumbunya juga, ada cabai merah keriting, ada cabai rawit merah. Kemudian ada kencur, ada bawang putih, ada satu bungkus terasi dan ada gula merah juga sedikit. Dan untuk bahan utamanya yaitu kelapa ya teman-teman. Kalau bisa teman-teman menggunakan kelapa yang muda dan diparutnya itu panjang-panjang. Karena di sini itu susah buat dapetin kelapa yang muda. Jadi ini aku beli di pasar kelapa yang bagian putihnya aja. Ini aku beli segini itu 5.000 ya teman-teman. Ini banyaknya 250 gram. Setelah itu di sini tempenya aku buka dulu plastiknya. Kemudian kita belah menjadi dua bagian ya. Nah, setelah itu kita sayat-sayat tempenya. Kemudian di sini aku panggang ya tempenya teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya teflon bisa dibakar langsung di atas kompor ya. Sampai tempenya itu benar-benar matang seperti ini. Nah, kalau tempenya udah matang, ini kemudian tempenya kita angkat. Setelah itu kita dinginkan terlebih dahulu ya. Kemudian di sini untuk terasinya juga aku panggang. Teman-teman bisa kok terasinya dibakar langsung di atas kompor ya. Kalau terasinya udah matang, ini kita angkat kemudian kita sisihkan dulu. Setelah itu langkah selanjutnya untuk kacangnya ini jangan lupa dicuci bersih terlebih dahulu ya. Kemudian untuk bagian pangkal dan ujungnya juga kita buang. Setelah itu kita potong menjadi dua bagian. Kemudian kacangnya kita potong-potong kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau kacangnya udah selesai dipotong-potong kecil-kecil, kemudian langsung aja kita masukkan ke dalam wadah. Kemudian langkah selanjutnya untuk timunnya juga di sini aku potong-potong kecil-kecil ya. Untuk cara potongannya itu bebas ya teman-teman. Kalau aku potong dulu menjadi beberapa bagian. Dan untuk timunnya ini juga nggak aku pakai semuanya ya. Aku cuma pakai separohnya aja. Nah, setelah itu dibelah-belah seperti ini. Kemudian kita potong-potong lagi. Nah, setelah itu kita potong-potong kecil-kecil ya. Atau kalau teman-teman mau dicacah juga boleh. Dan buat teman-temanku semuanya yang baru banget mampir ke channel aku ataupun baru banget menemukan channel ini, tolong bantu dukung terus channel ini supaya channel ini semakin berkembang ya, dengan cara diklik tombol subscribe-nya, kemudian like, komen, dan share. Terima kasih. Dan kalau sudah selesai timunnya dipotong-potong kecil-kecil seperti ini, kita masukkan lagi ke dalam wadah bareng sama kacangnya tadi ya teman-teman. Kemudian di sini aku mau potong-potong juga tempe yang udah kita panggang tadi atau kita bakar ya. Tempenya ini udah dingin ya teman-teman. Kemudian aku belah-belah. Setelah itu aku potong-potong kecil-kecil seperti ini. Usahakan tempenya ini kalau bisa motongnya lebih kecil lagi ya. Dan kalau udah selesai dipotong-potong, kemudian langsung aja kita masukkan bareng sama timun dan kacangnya tadi. Kita masukkan juga untuk petai cinanya ya. Oh ya teman-teman, di sini untuk tempenya aku cuma pakai setengah papannya aja ya. Karena menurutku tadi itu tempenya kebanyakan kalau aku pakai semuanya. Kemudian langkah selanjutnya di sini aku mau haluskan bumbu yang udah aku siapkan tadi. Di sini bumbunya aku ulek ya teman-teman, karena menurut aku itu kalau diulek lebih enak. Tapi kalau teman-teman ada chopper dan mau dichopper itu juga boleh banget ya. Kita haluskan cabenya ini sampai benar-benar halus seperti ini. Jangan lupa juga ya teman-teman tambahkan garam dan kaldu jamur.
Nah, kalau cabenya udah halus, kemudian cabenya langsung kita masukkan juga bareng sama tempe, sama kacang dan timunnya. Tambahkan juga kemangi yang udah kita cuci bersih tadi ya teman-teman. Kemudian kita masukkan kelapanya juga. Setelah itu kita aduk sampai tercampur merata. Oh ya, untuk kelapanya kita masukkannya itu jangan langsung semuanya ya, pokoknya disesuaikan aja. Kita campur semua bahannya ini jadi satu ya teman-teman, sampai benar-benar semuanya ini tercampur merata. Untuk cara mencampurnya ini cukup diaduk-aduk dengan pelan ya teman-teman, jangan ditekan-tekan, karena nanti kalau ditekan-tekan daunnya itu bakalan layu ya. Kemudian setelah tercampur merata langsung aja kita cicip atau kita tes rasanya ya. Kalau kurang asin atau gulanya kurang atau gurihnya kurang, langsung aja ditambahin seasoningnya. Kalau udah pas, udah mantep banget rasanya, langsung aja kita sajikan ya. Masya Allah, ini tuh rasanya enak banget, terus ini sehat banget ya teman-teman. Rasanya itu ada manis, asin, gurih, kemudian ada wangi dari terasinya juga. Buat teman-teman langsung aja dicobain resepnya di rumah ya. Semoga resepnya bermanfaat. Selamat mencoba dan semoga teman-teman suka ya. Terima kasih.